Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya tubuh kita kadang melakukan hal-hal yang aneh? Tiba-tiba keringetan, atau merinding, atau mungkin muncul jerawat. Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal bongkar semua rahasia sains di baliknya. Pasti pernah dong, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh wajar banget. Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih keren dari yang kita bayangin loh. Soalnya, semua reaksi tubuh kita ini sama sekali bukan terjadi secara acak atau kebetulan. Malah sebaliknya, itu adalah cara super cerdas tubuh kita buat melindungi dirinya sendiri. Oke, biar nggak penasaran, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling sering kita alami, keringat. Eits, jangan sebel dulu sama keringat. Coba deh bayangin, kalau ini tuh AC alami super canggih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kapan nih AC ini otomatis nyala? Bisa pas kita lagi olahraga, cuaca lagi panas banget, pas kita demam, atau bahkan pas kita lagi gugup mempresentasi. Nah, semua situasi ini punya satu kesamaan. Suhu tubuh kita naik dan harus segera didinginkan. Prosesnya itu sistematis banget. Jadi di otak kita ada termostat, namanya hipotalamus. Begitu dia deteksi suhu mulai panas, dia langsung kirim sinyal ke semua kelenjar keringat buat kerja. Keringat keluar ke permukaan kulit, terus pas menguap, dia narik panas dari tubuh kita. Simple, tapi efektif banget. Nah, ini dia fakta yang mungkin bikin kamu kaget. Keringat kita itu aslinya nggak ada baunya sama sekali, serius. Bau badan itu baru muncul pas bakteri yang ada di kulit kita makan keringat itu. Menarik kan? Lanjut ya, sekarang kita bahas soal merinding atau bulu kuduk berdiri. Anggap aja ini kayak kita lagi pakai mantel hangat yang nggak kelihatan. Peninggalan dari nenek moyang kita zaman dulu. Gampangnya gini, merinding itu terjadi pas otot-otot super kecil di akar rambut kita menegang, terus bikin rambut-rambut halus di tubuh kita jadi berdiri. Ini reaksi otomatis ya, kita nggak bisa ngontrol sama sekali. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di masa lalu yang jauh banget. Ini tuh sisa-sisa evolusi dari leluhur kita yang badannya jauh lebih berbulu. Dulu, rambut yang berdiri ini fungsinya buat merangkap udara di dekat kulit. Jadi kayak lapisan isolasi alami biar badan tetap hangat. Meskipun rambut di tubuh kita sekarang tipis-tipis aja dan gak seefektif dulu, program kuno ini tuh masih tersimpan rapi di DNA kita. Jadi, lain kali kamu merinding, ingat aja, kamu lagi lihat sebuah refleks purba yang keren banget. Oke, kita pindah ke topik yang kayaknya dekat banget ya sama kehidupan kita semua, jerawat. Dan ini bukan cuma soal noda di muka, tapi ada cerita panjang di balik setiap jerawat yang muncul. Jadi, gimana sih satu jerawat itu bisa terbentuk? Awalnya, kulit kita memproduksi minyak atau sebum kebanyakan. Terus, minyak ini nyampur sama sel kulit mati dan bakteri. Nah, campuran ini akhirnya nyumbat pori-pori. Sumbatan inilah yang bikin peradangan, dan jadilah jerawat. Lalu apa pemicunya? Biasanya sih gabungan dari beberapa hal. Perubahan hormon, apalagi pas masa puber, itu bikin produksi minyak jadi ngegas. Terus ada stres, yang bisa bikin hormon kita jadi berantakan. Dan tentunya ada juga faktor genetik atau keturunan. Nah, ini poin yang penting banget buat dilurusin. Sering banget kan kita dengar kalau jerawat itu muncul karena muka kita kotor? Itu mitos, salah besar. Penyebab utamanya itu justru dari dalam tubuh kita, yaitu hormon dan produksi minyak, bukan cuma soal bersih atau kotornya permukaan kulit. Sekarang, kita bahas topik yang indah banget. Kenapa sih warna kulit manusia itu beragam? Coba deh bayangkan ini sebagai tabir surya alami yang dibuat khusus oleh alam untuk kita masing-masing. Kunci dari semua ini namanya melanin. Ini adalah pigmen alami yang ngasih warna ke kulit, rambut, dan bahkan mata kita. Aturannya simple banget. Semakin banyak melanin yang diproduksi tubuh kita, ya semakin gelap warna kulitnya. Sebaliknya, kalau produksi melaninnya lebih sedikit, warnanya akan jadi lebih terang. Terus, kenapa jumlah melaninnya bisa beda-beda? Ini semua adalah hasil adaptasi manusia selama ribuan tahun terhadap lingkungannya. Di daerah yang mataharinya terik banget, tubuh memproduksi lebih banyak melanin sebagai pelindung alami dari radiasi UV yang berbahaya. Keren kan? Dan ini adalah pesan yang paling penting dari semuanya. Nggak ada yang namanya warna kulit lebih baik atau lebih buruk. Setiap warna kulit adalah bukti adaptasi yang luar biasa dari manusia, dan semuanya sama berharga dan sama kuatnya. Oke, jadi setelah kita bahas semua tadi, kita bisa tarik satu kesimpulan besar, tubuh kita itu adalah sebuah mesin yang luar biasa cerdas. Keringat, merinding, jerawat, bahkan keragaman warna kulit, itu semua bukan kekurangan atau kesalahan. Justru itu semua adalah fitur canggih yang dirancang buat melindungi dan bantu kita bertahan hidup.
Jadi hal yang bisa kita petik adalah, dengan kita semakin paham kenapa di balik semua reaksi ini, kita bisa berubah dari yang tadinya bingung jadi kagum. Kita jadi bisa lebih menghargai betapa hebatnya tubuh kita bekerja non-stop buat kita. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya. Kalau yang kita bahas ini aja udah sekeren ini, coba bayangin, rahasia menakjubkan apa lagi ya yang mungkin masih disimpan oleh tubuh kita.